Seperti gajah di depan mata tak terlihat, sementara semut di ujung lautan sangat jelas terlihat. Mungkin seperti itu ungkapan yang kami maknai sendiri. Tempat camping di sekitar kita belum kita datangi, tapi tempat jauh kita sambangi. Hehehe. Meski arti pepatah sebenarnya nggak begitu, setidaknya mewakili perasaan kita kali ini. Oke, untuk kali ini kita akan camping di kawasan Gunung Duan, Der. Lokasinya bernama Taman Bukit Purnama. Udah pernah dengar? Belum ya? Sama dong. Hahaha. Kalau dari tempat kita di Depok atau di Jakarta, estimasi perjalanan sekitar 2 atau 3 jam aja, dengan lalu lintas lancar tentunya. Dengan sepeda motor, perjalanan di siang ini kita mulai dari Jalan Raya Bogor, Der. Lalu lintas relatif lancar saat itu. Maklumlah, bukan hari libur. Beberapa kemacetan terjadi di persimpangan jalan. Itu mah udah biasa. Kita akan melalui jalur Citerep untuk menuju ke lokasi. Karena kita emang belum pernah ke Bukit Purnama, jadi ketika ada persimpangan, kita berhenti untuk memastikan rute kita sudah benar. Selepas Polsek Citerep, kita mengarah ke Pasar Citerep, Der. Lalu masuk ke Jalan Sabilillah. Pada jalan ini, kita akan ditemui jalan rusak berbatu sampai ke Jalan Raya Tajur. Nah, di Jalan Raya Tajur, permukaan jalan relatif halus namun bergelombang hingga bertemu Jalan Cibadak Sukamakmur. Di jalan ini mulai disuguhkan jalan menanjak dan menurun. Beberapa tikungan tajam juga diberikan. Sampai di pertigaan The Greens Villa, kita belok kanan ke Jalan Kampung Ciherang. Di jalan inilah tanjakan panjang dengan tikungan tajam mulai menyiksa kendaraan, Der. Ditambah aspal yang bergelombang membuat performa kendaraan semakin menurun. Aduh. Agak dikasih napas. Di jalan ini, kesabaran kita diuji hingga pertigaan Curug Cipamingkis. Di pertigaan ini kita belok kiri, Der, ke Jalan Puncak 2 hingga ke lokasi Taman Bukit Purnama. Sesampainya di lokasi dan menyelesaikan administrasi, kita langsung mendirikan tenda. Kita udah nyampe di Bukit Purnama. Lumayan sih, sebenarnya masih bisa dilaluin sama kendaraan roda 4 menurut gua. Cuma memang lumayan terjal ya. Jadi saran kita kalau buat kalian nih mau kesini, cek kendaraan kalian bener-bener deh, karena tanjakannya bener-bener nggak dikasih napas, parah sih. Suasana di sini untuk sore ini sekitar jam 5:30, lumayan berkabut, tapi insya Allah sih kayaknya cerah. Setelah tenda berdiri, rasa lelah dan lapar mulai menyerang nih. Ditemani hujan rintik, kita masak rendang jengkol dan telur dadar untuk makan sore. Tadi barusan gue bilang cuaca cerah ya, tapi nah baiknya kita nggak pernah tahu, kondisi alam tuh cepet banget berubah. Nih lagi hujan, tiba-tiba sih tadi cerah, tiba-tiba kabut turun, hujan langsung. Untungnya kita udah masang flashlight. Tadi si Mas Kokom tuh bilang nggak usah pakai flashlight. Apaan lu coba nggak pakai flashlight kayak begini, kelar lu. Udahlah, kita coba masak lagi. Masak lah. Jengkol Bor. Dari mana? Ya, dari mana kagak lah. Nggak ada endorse hari ini. Coba bayangin ya. Wih, lu lihat tuh. Coba ke sana. Cuacanya kayak gitu. Kan? Makanannya begini. Jengkol. Ih, nambah nggak tuh? Coba dong. Kabut mulai datang dan gelap semakin pekat membuat sore ini semakin dramatis, Der. Masakan yang kita masak pun sudah matang. Akhirnya. Masakan kita udah matang. Kita mau makan.
menu spesial hari ini nih ada jengkol rendang. Ini ala chef Mas Kokom. Dari wanginya sih, biasa aja sih. Yaudah kita makan dulu ya Der ya. Oke. Jengkol Der. Sekarang udah sekitar jam 7-an, jam 7 lewat. Suasana malam di Bukit Purnama ini menurut gua nggak sehening yang gue pikirkan sih, karena lokasi campnya sendiri itu deket banget sama jalanan. Terus di sini ada warung-warung gitu, ada suara-suara musik yang lumayan kencang. Warungnya sih nggak dekat dari kita, cuman lumayan lah suaranya sampai ke tenda kita. Terus suhu di sini itu 21 derajat. Menurut gue sih nggak terlalu dingin ya. Masih aman sih, masih sejuk-sejuk, nyaman. Sebenarnya gue nggak mau pakai jaket, cuman karena jaketnya oke, jadi ya gue pakai jaket. Diem aja lo anjing. Untuk sinyal handphone di sini gue pakai Simpati. Aman sih, aman banget karena sinyalnya gue tadi udah telepon orang rumah juga, video call masih aman. Jadi kalian gak usah takut kalau misalnya kesini sinyal masih aman. Malam semakin larut, kami pun segera menyalakan api unggun untuk menghangatkan suasana. Ya, walaupun hawa yang kami rasakan tidak terlalu dingin amat sih, tapi rasanya nggak lengkap kalau camping nggak bikin api unggun. Oh iya, kami sempat berbincang-bincang dengan salah satu pengelola di sini, mencari tahu tentang informasi Bukit Purnama ini. Kebetulan di sini ada Kang Agus. Nah, Kang Agus ini sebagai salah satu pengelola yang ada di Bukit Purnama. Nah, Kang Agus, bisa diceritain nggak sih Kang Agus, di Bukit Purnama ini ada fasilitas apa aja sih Kang? Toilet ada, sekarang baru ada 4. Oke. Musola juga udah ada. Biasanya nih kalau teman-teman mau kesini tuh biasanya booking dulu atau on the spot nih Kang Agus? Atau gimana? On the spot juga bisa. Booking juga bisa. Oh, berarti ada dua alternatif ya. Iya. Jadi teman-teman ketika memang belum tahu kontak di sini nggak usah takut. Iya. Bisa langsung datang kalau lagi kosong. Kang, ini udah dari tahun berapa Kang? Kira-kira Bukit Purnama? Baru setahun setengahan lah. Baru setahun setengah ya? Tapi udah langsung rame ya Kang ya? Alhamdulillah sih. Kalau untuk harga tiketnya sendiri Kang? Nah teman-teman juga perlu tahu nih kayaknya nih. Per orang 25 gitu. Parkir mobil 10.000, kalau motor 5.000. Oh, jadi tiketnya sekarang untuk per orangnya itu 25.000 Der. Terus untuk parkir 5.000 ya Kang? Iya, itu motor. Satu motor. Oh, untuk mobil 10.000. Nah, ya menurut gue sih masih masuk lah ya. Murah. Masih hitungan masuk camping-camping ceria, kurang lebih segitu ya kisaran harganya. Kalau untuk listrik gimana Kang? Kalau listrik sekarang kan bebas, tinggal colok aja gitu. Tinggal colok aja. Ada roll nggak? Disediain nggak? Ada. Ada. Sewa atau gimana? Enggak, udah masuk gitu. Udah masuk. Jadi kalau Jadi kita mau itu bisa ya. nah, ini info menarik lagi Der. Jadi harga 25.000 itu udah all in. Iya. Kalian nggak perlu bayar toilet, nggak perlu listrik pun kalau mau cas segala macam bisa, tinggal tarik kabel aja ya Kang ya. Iya. Nah, jadi Mantap sih. itu salah satu fasilitas yang biasanya orang tanya sih Kang, ada listriknya ya, toiletnya gimana, itu paling penting sih biasanya kalau camping ceria. Narik kabel berapa? Biasanya kayak gitu. Nah ya mudah-mudahan aja sih dengan ada konten ini teman-teman bisa jadi referensi ya, referensi. Oh ini ada salah satu tempat yang recommended lah buat kita. Usai ritual api unggun, kita pun beristirahat karena beban di pinggang sudah terasa semakin berat.
Tanpa terasa, pagi pun tiba. Miko dan Mas Kokom ternyata udah bangun duluan. Sementara gue yang baru melek kayaknya masih mager banget buat keluar tenda. Emang bener sih kata sejauhin, bangun pagi di gunung itu satu hal yang fana. Tarik selimut lagi ya, suasana tidur kita semalam tuh menurut gue pribadi ya sedikit nyaman. Kenapa gue bilang sedikit nyaman? Awalnya gue kaget, wah ternyata di warung nyetel musik kencang banget. Gue pikir bakalan nggak bisa tidur lagi nih. Tapi alhamdulillah nggak sampai malam banget, sekitar jam 10, jam 11 itu udah berhenti musik. Lalu kita bisa tidur tenang. Terus suhu di sini itu semalam sih nggak dingin sih, nggak terlalu dingin, di angka 19 derajat, nyaman lah, cukup nyaman, sejuk dan malam tidur pakai celana pendek doang, tanpa pakai kaos kaki, memakai jaket aja. Terus paginya tadi kita sempat dapat sunrise-nya memang nggak wah banget, tapi lumayan lah buat menyinari kita di kehampaan ini. Kehampaan. Seperti yang diinfokan Kang Agus malam, Bukit Purnama ini memang masih baru, Der. Jadi masih ada beberapa spot yang masih dalam tahap pembukaan. Untuk fasilitas menurut kita udah lumayan sih, kayak toilet yang udah ada beberapa. Terus ada musola, dan yang pasti ada listrik yang bisa kita pakai sepuasnya untuk keperluan camping. Dan tentunya ada warung yang siap siaga 24 jam melayani para tamu yang camping di sini. Minus nih. Oh iya. Dengar kan? Suara motornya jadi knalpotnya benar-benar knalpot racing semua gitu. Udah gitu suka ada geber-geber gitu. Iya, jadi karena memang gue tambahin dikit, karena memang kondisi campsite ini di pinggir jalan, nggak pinggir jalan banget sih, maksudnya dekat dengan jalan. Jadi kendaraan yang lalu lalang itu, apalagi motor-motor yang berisik, itu sering banget lewat. Nah itu lumayan mengganggu sih dan kurang nyaman sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, kita juga nikmatin aja yang ada. Menurut lu dari 1 sampai 10 rate dari campground Bukit Purnama ini berapa? 8 lah. Kalau gua 6,5. Nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, jadi sedang-sedang aja lah. Jadi mungkin masih banyak yang perlu dibangun atau diperbaiki. Ya semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Matahari sudah semakin tinggi dan udara mulai sedikit panas. Kita pun bersiap-siap beres-beres untuk kembali pulang. Cerita yang mempererat perjalanan ini, debat soal jarak, tempat jauh, susah dan dekat adalah bahan racikan yang harus kami olah sebelum disajikan, agar kenikmatannya berkesan dan selalu dirindukan. Perjalanan sejatinya selalu diisi oleh jiwa-jiwa yang saling membahagiakan dan menghangatkan dalam satu tenda. Meski terkoyak badai yang pasti berlalu, mimpi-mimpi perjalanan kami pun akan selalu terpacu. Terima kasih. Wassalam bersama semesta.